saya membeli cincin itu mas untuk memaharkan, karena untuk membantu masnya untuk santunan untuk anak yatim. Bahkan saya bisa jadi donatur mas untuk membangun pondok. Karena yang saya takutkan cincin ini akan jatuh ke tangan si Karangkobar itu. Ini yang saya takutkan gitu. Saya juga nggak kenal jenengan. Jenengan kemarin ngakunya sebagai donatur, ngaku sebagai saser. Niat saya ini bagus mas datang kemari untuk mengharapkan cincin mas, karena saya membantu untuk tadi untuk santunan anak yatim mas. Ini akan saya pakaikan cincin ini kepada beliau. Kalau memang yang berjodoh cincin ini kepada beliau, nggak ada reaksi apapun. Tapi demi Allah demi Rasulullah, ketika beliau memiliki niat tidak baik, ya, kamu berani berisiko? Berani mas. Demi Allah demi Rasulullah, kalau misalkan seandainya niat dia tidak baik, ini tidak akan bisa dipakai sama beliau. Ya. Tapi ketika jenengan memiliki niat yang tidak baik, jangan minta tanggung jawab kepada saya. Janji. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Utsiyamina ansabili nakibina, utsiyamina ansabili nakibina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbul awwalina,
huwa rabbi huwa hasbi huwa khairur raziqina huwa rabbi huwa hasbi huwa khairur raziqina. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-dhi'am. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-dhi'am. Ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qari ayuna hadza jamalul mustafa anwaru lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qari ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, dan insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala. Yang mana insyaallah apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, insyaallah Allah kabulkan. Bismillah, kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hakul yakin kepada kita. Jadi para sahabat-sahabat rahimakumullah, para sahabat-sahabat rahmati Allah Ta'ala, jadi ini sahabat, ini cincin Ratu Balqis ya, ini Masya Allah. Nama kameramen, ini Masya Allah indah banget. Ini namanya cincin Ratu Balqis, yang mana ini tinggal satu sahabat, tinggal satu yang Masya Allah. Kenapa? Mungkin karena kakek Sunan mau ketika kegiatan santunan anak yatim nanti itu berjalan lancar, dan kakek Sunan mau dan berharap bahwasanya anak-anak yang disantuni nanti itu bukan hanya sedikit, tapi kakek Sunan berharap karena kakek Sunan memberikan benda-benda wasilah-wasilah yang diambil kakek Sunan diberikan kepada saya, mungkin itu dengan sahabat memaharkannya, yang tadi mungkin niat saya hanya 10 orang, insya Allah mungkin berjalan bisa 100 orang lebih. Jadi di sini niat saya yang mana ingin memuliakan, ingin menyenangkan hati anak yatim. Jadi insya Allah barang siapa menyenangi hati anak yatim, maka akan Allah berikan rezeki yang lebih. Bahkan di zaman Rasulullah syafaat. Kenapa? Anak yatim ini termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kameraman, tadi infonya gimana? Katanya ada investor yang katanya mau ketemu sama saya. Ya mas, betul Ini mas. sahabat, ini saya lagi di penginapan sahabat. Itu yang di depan bukan? Coba kamu buka ini.
Assalamualaikum. Salam. Tutup kanan. Tutup aja. Ini yang kemarin ya? Iya mas, saya tahu kalau masnya di sini. Oh. Ini saya jadi jenengan kenapa kamu bilang kan investor? Ya mas, ini katanya investor mas ngakunya mas. Katanya dia mau menawarkan cincin Mas Rey gitu. Kamu yang kemarin kan yang siapa namanya? Dodi. Ada lagi nih, kamu udah niat jahat sama saya. Nggak ada mas, saya sini kan cuma pengen kayak mana gitu ya, pengen apa gitu, pengen ada yang mau saya bicarakan lah. Apa itu? Tentang kita untuk kita kedepannya. Coba kamu duduk sini dulu lah sini. Sini. Bahas apa? Monggo silakan. Bahas apa? Jenengan kok tahu gitu loh, saya lagi ada di sini gitu loh. Ya saya tahu mas, karena ada anggota saya laporan kalau mas itu ada di penginapan ini. Terus tujuan jenengan itu, ini jujur ya, saya nggak tahu memang yang konfirmasi itu administrasi itu jenengan, karena tadi namanya Anton katanya ya. Ya mas Anton mas. Oh, Anton yang ketemu saya. Yaudah saya bilang yaudah silakan datang aja, kebetulan saya lagi dia kinapan sama tim saya gitu. Lupain jenengan yang kemarin. Jadi tujuan jenengan ini di sini tuh apa? Menemui saya gitu loh. Ya, saya nih mas, saya ini orang kaya. Saya ini mau memberikan sesuatu kepada mas untuk membantu, untuk masnya yang katanya mau buat santunan anak yatim kan. Kamu ini bentar rekodnya, soalnya Oh iya mas, ini saya record mas. Enggak, yang bentar rekodnya, yang bener. Paham kan? Soalnya ini sebagai bukti kita nih, pegangan kita. Gimana tadi? Ya saya kan di sini kan masnya kan ada di YouTube tuh dibilang mau ya katanya mau buat santunan anak yatim kan. Saya pun ya mau berniat baik juga mas kan. Saya mau bekerja sama lah sama mas. Saya ini pengusaha besar loh mas. Perusahaan saya ini di Indonesia aja ada beberapa perusahaan mas. Tapi kalau kamu pengusaha, dari pakaian kamu aja gak meyakinkan. Kamu sosok pengusaha, sosok sultan gitu loh. Minimal ya, biasanya kalau sultan itu pasti pakaiannya branded. Kita bahas kalau kita kekayaan kita tuh buat apa kita nampakkan. Lebih bagus saya sederhana. Nggak perlu tuh kekayaan kita nampakkan mas. Nggak perlu. Iya benar, saya suka nggak boleh sombong kan gitu kan. Saya suka. Berarti maksud saya merendahkan jenengan gitu. Jadi memang saya memang lagi sekarang ini niat saya memaharkan cincin Ratu Balkis namanya yang ini. Memang dia tuh sedekah yatim kan gitu. Iya. Tapi ada tapinya nih, lagi sudah menyampaikan kepada saya, jangan sampai cincin ini jatuh di tangan orang yang salah. Apalagi tinggal satu. Karena kemarin itu dapat 3, itu alhamdulillah 2-nya sudah dimaharkan sama saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, dari mana atau dari Indonesia juga ada. Jadi ini tinggal satu memang gitu. Jadi saya berharapnya sih satu ini yang mana bisa didapatkan dengan orang lain gitu. Bukan berarti saya menolak tawaran jenengan gitu. Iya mas. Karena ini saya maharkan pun juga nggak mahal-mahal, ini cuma 1 juta loh. Bahkan kalau ada netizen yang nawar 700.000 ya kan, atau 800.000 ya kameramen, itu saya terima. Tapi kalau memang benar-benar mereka pingin dan keuangan itu ibarat keuangan itu nggak terlalu tinggi gitu, tahap standar lah gitu kan, silakan. Tapi kalau misalnya mereka keuangan tinggi, jadi saya jual 1 juta. Kenapa? Niatnya akad tadi untuk sedekah. Masa toh kita sedekah itu hitungan kalau dana yatim kan gitu. Nah gitu sih, cuma 1 juta kok sama netizen saya. Tapi untuk jenengan saya mohon maaf, saya masih mikir 1000 kali gitu loh. Kayak mana lagi mas, yang semalam cincin si paknya nggak dikasih, ini cincin ini pun nggak mas kasih juga. Emang sih nggak mau ngasih. Karena apa? Alasan jenengan tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas mana coba mas, memang saya ini tahu lah perusahaan saya di Indonesia ini banyak. Sekarang aja saya buka lagi perusahaan tuh di Bali. Saya kemarin itu bukan ada niat buruk untuk sama mas. Terus?
saya kemarin ini ya untuk kita ke depannya, saya kayak saya ini kan sekarang ada membangun pondok di daerah Bali sana. Jadi sayanya maulah ini sama Mas. Kamu punya pondok, bilang pondoknya pondok apa? Jangan bawa nama pondok, udah. Jangan bawa nama pondok. Kalau misalkan jenengan tuh mau melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Pondok villa Mas, saya punya Mas di Bali sana Mas. Villa. Pondok villa. Piye kon? Ya terus misalnya jenengan punya villa. Ya kenapa gitu? Jadi mau dengan keuangan antum yang banyak itu terus mau suka-suka hati antum gitu ya. Karena ini jujur, ini akan saya kasihkan ke teman-teman saya, netizen saya. Yang saya takutkan jenengan itu suruhannya si Kobar. Itu yang saya takutkan. Enggak lah Mas, saya nggak kayak gitu. Saya untuk memiliki cincin itu niatnya saya baik Mas, bukan untuk yang enggak Mas. Gimana sahabat? Dibolehkan nggak misalnya ini saya kasihkan ke beliau? Hah? Gimana sahabat? Komentar sahabat. Yang netizen saya banyak yang nggak mau loh. Nah, Jadi kayak mana coba Mas, saya kemarin. jadi kamu ada bilang katanya, Mas Ri nggak usah dikasih netizen katanya. Ya, ada yang bilang gitu ya. Ya, Mas, ada, netizen Mas. itu susah semua. Ya memang iya Mas, karena kan saya pengen kali memiliki cincin ini Mas. Yang dari semalam cincin sipaknya, sampai saya nggak kebagian. Sekarang cincin ini pun saya nggak dikasih juga Mas. Padahal cincin itu saya pengen kali Mas, karena keluarga saya memakai semua tuh Mas. Kayak semalam ada 5 biji, seharusnya kan semalam mau bayari semua Mas. Padahal saya udah nyiapin uang tuh Mas, 1 koper tuh Mas. Ya saya nanti bakalan bantu Masnya bangun pondok gitu. Saya emang ada niat bangun pondok yang gitu, tapi saya nggak mau kalau misalkan saya bangun pondok itu dari uang-uang nggak jelas. Karena saya nggak jujur, saya entah kenapa saya tuh nggak mau memberikan sama kamu, betul. Uang nggak jelas semana loh Mas. Coba saya di Indonesia nih punya perusahaan Mas. Di Bali saya masih ada villa, pembuatan villa baru sekarang. Jadi kurang apa lagi coba Mas? Jadi itu uang itu bukan uang haram Mas, uang kerja aku sendiri Bang. Iya, walaupun saya tahu uang kerjaan kamu, tapi saya nggak tahu gitu loh. Yang saya takutkan kamu tuh suruhan si Kobar, itu yang saya takutkan loh, Dodi. Betul, itu yang saya takutkan. Karena sekarang ini, Karang Kobar tuh berusaha untuk merebut ini pusaka-pusaka yang diberikan sama kakek Sunan kepada saya. Makanya secepatnya emang tujuan saya itu kakek Sunan memberikan saya untuk dibaharkan ke orang lain supaya apa? Untuk diadakannya sodako, santunan anak yatim gitu loh. Ya pokoknya nanti ke depannya pondok saya tadi pengen ini sama Mas. Ya mohon maaf ya sebesar-besarnya gitu loh. Kenapa kamu menginginkan cincin ini coba? Alasannya sebutin coba. Kenapa? Alasannya saya apa Mas? Karena saya tuh pengusaha. Nah, terus? Iya, ya kalau misalnya pengusaha kan masih bisa beli cincin di tempat lain gitu loh. Di toko-toko juga banyak. Kenapa mesti cincin yang dari kakek Sunan gitu loh? Karena tuh saya membeli cincin itu Mas untuk memaharkan, karena aku untuk membantu Masnya untuk santunan untuk anak yatim. Bahkan saya bisa jadi donatur Mas untuk membangun pondok. Nah, saya itu tadi gitu. Kalau misalkan ini tinggal satu nih. Kalau misalkan saya kasihkan ke jenengan, yang ada netizen saya kecewa sama saya, begitu loh. Karena yang saya takutkan cincin ini akan jatuh ke tangan si Karang Kobar itu. Ini yang saya takutkan gitu loh. Saya nggak kenal jenengan. Jenengan kemarin ngakunya sebagai donatur, aku sebagai subscriber. Ya, tiba-tiba sampai di lokasi, saya merasa nggak gimana ya, merasa dibohongi gitu sama jenengan. Bisa jadi jenengan ini mengaku sebagai subscriber saya. Karena Karang Kobar itu memang orang yang licik. Nah, walaupun jenengan tutup-tutupi, tapi saya paham. Padahal niat saya ini bagus Mas datang kemari untuk mengharapkan cincin Mas. Karena saya membantu untuk untuk santunan anak yatim Mas. Dan saya bahkan bisa itu tadi bisa untuk jadi donatur Mas untuk membangun pondok. Bukan saya niat saya busuk apa gitu Mas. Enggak. Saya niat saya tuh baik sama Mas. Gimana sahabat?
Begini aja, sahabat. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya pakaikan cincin ini kepada beliau. Kalau memang ini berjodoh, cincin ini kepada beliau, nggak ada reaksi apapun. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, ketika beliau ini memiliki niat tidak baik, ya, kamu berani ambil risiko? Berani mas. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau misalkan seandainya niat dia tidak baik, ini tidak akan bisa dipakai sama beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله ولا يا سلطان شيخ Allah, 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 la ilaha illallah. Kalau yang ini berjodoh, memang niat jenengan itu baik karena Allah, jenengan akan merasa adem. Tapi ketika jenengan memiliki niat yang tidak baik, jangan minta tanggung jawab kepada saya. Janji, demi Allah, demi Rasulullah, silakan anda pakai. Pakai dengan jujur pakai. Nih kali mas. Aduh. Pakai. Itu nggak akan bisa dilepas sebelum saya lepas. Nggak akan bisa dilepas sebelum saya. Ini kali mas. Biar aja dulu sahabat, biar dia ngerti. Rasanya panas itu pas itu. Nggak akan bisa dilepas kecuali saya ngelepas. Aduh. Panas kali mas, tolong mas. Lihat cincin di situ. Aduh, tolong mas. Makanya itu, ketika jenengan memiliki niat tidak baik, maka itu tidak akan bisa. Ya, makanya yang penting niat itu lurus. Inilah sahabat yang jelas tentang janji. Kok niat itu baik, lurus, tidak mungkin jadi seperti ini. Panas rasanya itu. Itu kalau misalkan apa? Itu kalau nggak akan bisa lepas kecuali saya melepaskannya. Masya Allah. Aduh mas, tolong mas. Tolong mas. Ya, sini. Bismillah. Dari sini. Astagfirullahaladzim. Dah. Jangan pergi sana. Dah, keluar. Udah tahu kan? Ampun mas. Memang cincin mas itu luar biasa mas. Nggak sanggup saya memilikinya mas. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat, jadi inilah sahabat, ini baru luar biasa. Bukan berarti saya bilang ini sakti ya. Cincin ini sama aja. Intinya saya harap jika sahabat memaharkan ini itu akadnya untuk sedekah. Tapi ya saya harap niatnya itu baik. Ya jangan sampai niatnya seperti di si Dodi tadi. Niatnya tidak baik sahabat.
Jadi ketika memiliki niat tidak baik, maka itu tadi sahabat, terjadi seperti ini, tiba-tiba pusing panas sebakar-bakar, tidak bisa dilepas kecuali saya sendiri yang melepasnya. Jadi ini sahabat, ini tinggal satu ya kemarin, karena dua sudah dibeli ya, dimaharkan. Jadi kalau sahabat-sahabat mau cincin Ratu Balkis ini cuman harganya 1 juta ya. Jadi Ratu Balkis ini, cincin Ratu Balkis ini cuman 1 juta. Ini sahabat, nih Masya Allah indah banget ya. Nah, kameranya Awas. Masya Allah, ini harganya cuma 1 juta. Jadi langsung sahabat buruan hubungi nomor admin. Nomornya 0813 9772 3334. Saya ulangi, 0813 9772 3334. Kalau misalkan kalian dari luar negeri, itu kosongnya diganti plus 62. Jadi plus 62 813 9772 3334. Saya ingatkan, saya tidak pernah menjamin kesaktian, saya tidak pernah menawarkan kesaktian dari benda apapun. Tapi yang saya harapkan, kalau bisa niatnya akadnya tadi untuk sodakoh santunan anak yatim. Karena ketika kita niat kita sodakoh, apalagi yang kita senangkan ini anak yatim, Masya Allah, mudah-mudahan Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat niat kita. Yuk monggo, di sini saya mengajak sahabat-sahabat, yuk sama-sama kita berjuang untuk menyenangkan anak yatim. Kita lihat kanan kiri kita ya, walaupun tingkah laku kita ya jahat gimana, tapi ingat kita tetap melakukan namanya menyenangkan hati anak yatim. Karena luar biasa barokahnya sahabat ketika kita menyenangkan, membahagiakan anak yatim sahabat, Masya Allah. Jadi saya akhir dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ojo salawat, ditinggalkan maksiat, ojo lili salat, terus sedekah.